orang baik tidak ada masalah, karena hanya keinginan saja. Tapi kalau hasad ini dimainkan orang jahat, mulai bercita-cita tamanni zawalin ni'mah, berangan-angan nikmat orang lain hilang, apalagi lebih buruk daripada itu supaya berpindah kepada dia, itu yang jadi masalah. Makanya orang hasad itu hatinya sakit ya. Di zaman Khalifah Mu'tasim, ada Arab Badui. Dia pandai bersyair. Jadi Arab Badui ini disukai sama Khalifah. Jadi kadang-kadang diundang tuh, datangkanlah si Arab Badui itu ke istana gitu. Biar dia bersyair di hadapanku, aku suka bahasanya. Jadi selalu datang Arab Badui itu menghibur Khalifah. Rupanya apabila sang Badui ini menghibur Khalifah dengan syair-syair Baduinya itu, adalah satu menteri tidak suka. Kata satu menteri, aku lah berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada raja, tidak pernah aku duduk di samping dia. Ini si Badui pula, katanya, tidak punya kedudukan dari desa, kok dia bisa akrab pula dengan Khalifah. Mulai hasad dia. Hasad hatinya. Akhirnya dia merencanakan sesuatu. Dengan cara apa? Jadi satu hari raja ini meminta kepada sang menteri ini untuk memanggil Arab Badui menghibur Khalifah. Di sini ada kesempatan membuat makan. Dengan cara apa? Diajak makan ke rumahnya, ke rumah sang menteri itu. Kemudian dikasih makan makanan banyak sekali, tapi semua makanannya itu berbau. Jadi menyisakan bau di mulutnya. Mungkin kalau sekarang ini makan pete, makan jengkol, makan apa yang kalau ngomong itu, habis makan itu keluar baunya. Karena tahu dia akan menghadap Khalifah. Dibuat bau mulutnya. Lah sebelum Arab Badui ini datang kepada Khalifah, si menteri ini sudah duluan datang kepada Khalifah. Dan mengatakan, ya Khalifah, ada kabar yang tidak enak bagimu tentang Arab Badui itu. Kata Khalifah, ada apa? Dia kan orang baik, suka menghibur aku. Iya. Tapi tahu nggak wahai Khalifah Mu'tasim, si Arab Badui itu memfitnah kamu di luar sana, bau mulutmu bau, kata. Jadi menuduh Khalifah mulutnya bau. Dan itu sudah tersebar di fitnah kau sama si Badui itu. Badui ngomong kemana-mana, mulut Khalifah bau, katanya. Marahlah Khalifah. Kalau gitu datangkan si Badui itu. Datang si Badui. Karena si Badui kan habis makan gak enak kan. Kalau dia ngomong sama Khalifah kan takut bau. Jadi dia nutup lah, ngomong sambil nutup mulut. Ini kata Khalifah, oh betul. Kenapa dia nutup mulut? Berarti betul kata sang menteri, karena dia takut bau mulutku sampai kepadanya. Tuh lihat hasadnya kan. Di sini hasadnya. Akhirnya marah Khalifah. Kenapa? Khalifah tidak tahu maksudnya nutup mulut kan. Dikiranya betul kata si menteri bahwa si Badui ini ngomong mulut Khalifah bau, makanya dia kalau mau begini. Akhirnya Khalifah diam-diam memanggil seseorang untuk mengambil kertas dan pena. Diambilnya kertas dan pena, kemudian ditulis. Sesampainya surat ini, penggal kepala si Badui ini. Itu isi suratnya. Si menteri dari kejauhan melihat Khalifah memberikan kertas kepada si Badui karena sudah hasad. Apa ini, saya sudah bilang si Badui ini fitnah Khalifah, kok sekarang dia dapat hadiah pula dari Khalifah. Jangan-jangan kertas itu disuruh mengambil harta. Akhirnya kemudian, setelah kemudian Khalifah memberikan kertas kepada si Badui untuk diantarkan ke tukang jagal, berangkat sampai di pintu istana, kata si menteri, tunggu dulu kan. Enak kali kau dapat hadiah, kata. Gimana kalau seandainya aku yang antar kertas itu? Kata si Badui, dengan senang hati, ambillah kertas itu. Nggak ada yang tahu isinya apa. Tahu-tahu dibawa sama si menteri ke tukang jagal, dia pula yang dipenggal lehernya. Sang Khalifah bingung, yang disuruh dipenggal si Badui, kenapa pula si menteri yang dipenggal? Jadi dipanggillah si Badui itu, suruh cerita, kenapa kau kasih kertas itu kepada si menteri? Maka si Badui cerita mulai dari awal, dia datang dijamu, kemudian gak enak bau makanya saya ngomong gini kan. Akhirnya Khalifah baru tahu kelicikan sang menteri. Apa kata dia? Dia mengatakan, alangkah adilnya hasad itu, katanya.
Alangkah adilnya hasad itu. Hasad itu sudah berbuat adil gitu. Makanya ada istilah halakal hasid qoblal masud. Terkadang orang yang hasad itu lebih hancur dibandingkan orang yang dihasadi kan. Walaupun tak jarang orang yang dihasadi bisa hancur gara-gara hasad. Karena hasad ini bagian daripada sihir masalahnya. Lahir padanya penyakit ain, makanya kita disuruh berlindung kepada hasad seperti berlindungnya kita kepada setan. Min syarri hasidin idza hasad. Itu contoh penyakit hati. Maka orang yang terbaik adalah orang yang hatinya bersih, bukan hanya dari hasad, dari semua penyakit hati. Kata Rasul, itulah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6, yang ke-7. Disebutkan juga dalam Sahih Adabil Mufrad. Adabil Mufrad adalah karya Imam Bukhari selain daripada Sahih. Kitab As-Sahih, Adabil Mufrad. Nabi SAW bersabda, khairul ashabi indallahi khairukum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairukum li jarihi. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang baik kepada temannya, kepada kawannya, kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang selalu baik kepada tetangga yang lainnya. Ini yang ke-7, manusia yang paling baik. Karena kita tahu bahwa orang-orang bersahabat ini terkadang pada awalnya baik, tapi ujung-ujungnya bermusuhan. Banyak kan? Orang-orang yang awalnya baikan akhirnya berujung dengan permusuhan. Makanya kata Nabi SAW, cintailah manusia sekedarnya sebagaimana kau benci sekedarnya. Sebab kalau kita mencintai seutuhnya, sekali ada masalah, sakitnya itu dalam kali. Sebagaimana kita benci seutuhnya, mau berkawan itu sulit sekali. Makanya cintai sekedarnya, benci sekedarnya. Karena terkadang orang yang dicintai bisa benci, terkadang orang yang dibenci pula bisa kita cintai. Begitulah sederhana dalam bersikap itu maksudnya. Makanya kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW yang tadinya hendak membunuh Rasul, tiba-tiba menjadi sahabat Rasul. Contoh, Zubair ibn Mut'im radhiyallahu. Itu sudah bermaksud membunuh Nabi dari Mekah itu. Dia sudah titipkan keluarganya. Kemudian dia bawa pedang dari Mekah berjalan ke Madinah. Sampai di kota Madinah pas waktu maghrib. Itu kesempatan membunuh Nabi karena Rasul sedang sholat maghrib dan masjidnya gelap dan orang sholat tidak bersenjata. Apalagi di kota Madinah. Dan tidak ada yang curiga dengan dia. Ketika dia menyelinap di samping masjid dan sudah ada kesempatan menghunus pedang menyerang Rasul, tiba-tiba Nabi SAW di sholat maghrib itu membaca surah Toha sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Apa kata Jabir? Hatta kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang mendengar ayat itu. Setelah itu dia sarungkan pedangnya menunggu Rasul selesai sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia datang kepada Rasul dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Ya Muhammad, dulu tidak ada manusia yang paling kubenci kecuali kamu, sekarang tidak ada manusia yang paling aku cintai kecuali kamu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi bersahabat itu penting. Karena seseorang itu terkadang perlu berteman, tetapi ingat bahwa agama kita pun bisa terpengaruh dengan agama teman. Kata Rasul, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Uqbah bin Abi Mu'aid, Uqbah bin Abi Mu'aid itu penggemar Nabi. Walaupun di atas kejahiliahannya, di atas kesyirikannya, tapi dia suka bersenandung syair. Dan apabila dia mendengar Al-Quran yang dibacakan Rasul, disangka syair.
Sehingga dia suka dengan lantunan-lantunan Al-Quran itu. Akhirnya jatuh cinta dengan Nabi. Tapi tak mau masuk Islam. Hanya suka kalau Rasul ngaji. Lama-lama suka dengan Nabi. Tapi tak mau juga masuk Islam. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Pokoknya dia suka ketemu Nabi, suruh baca Quran, didengar sama dia. Jadi satu hari, karena dia saking sukanya dengan Nabi SAW, ingin menghormati Rasul dengan cara apa? Mengundang makan di rumahnya. Masakan yang enak, kemudian diundang Nabi. Masalahnya ketika sampai di rumah, Nabi tak mau makan. Kata Uqbah, makan wahai Muhammad. Kata Rasul, tidak. Makanlah. Enggak, kata. Dan aib kalau tamu-tamu makan masalahnya. Kata Uqbah, bagaimana caranya supaya kau mau makan di rumah? Kata Nabi SAW, bersyahadatlah wahai Uqbah. Kalau engkau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul, aku akan makan. Karena aku ini seorang musyrik. Tidak boleh makanan orang musyrik. Karena kan di zaman itu kan kita tahu bahwa makanan orang-orang Mekah itu, makanan pokoknya daging kambing. Lain dengan Madinah kan itu ya. Dan kambing disembelih. Sementara sembelihan orang musyrik haram kan gitu. Rasul tidak mau. Kecuali kau baca syahadat, baru aku mau. Terpaksalah Uqbah bin Abi Mu'ayt membaca syahadat supaya Rasul mau makan. Akhirnya dia baca syahadat. Itu sebenarnya sudah langkah satu kan, dia dapat hidayah sebenarnya. Walaupun baca syahadatnya itu belum sepenuhnya dia ingin masuk Islam kan, hanya supaya Rasul makan saja. Karena terkadang niat itu nanti akan berubah di tengah jalan kan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala apa? Talabtul ilma li ajli dunya wa ya'bal ilmu illa an yakuna lillah. Dulu aku cari ilmu itu karena dunia, kata Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu sejak kecil dia cari pondok yang gratis. Ya, jadi dia hanya ingin makan aja di situ, bukan ingin belajar. Jadi dari pondok ke pondok itu cari yang gratisan aja, kata Imam Syafi'i. Tetapi setelah pinter, apa yang terjadi? Rupanya ilmu itu tidak mau dicari karena dunia, tetapi ilmu itu mau dicari karena Allah, katanya. Berubah niatnya kan. Boleh jadi orang itu awalnya karena dunia, di tengah jalan karena Allah. Bisa saja terjadi kan begitu. Seperti kata-kata Imam Syafi'i, talabtu al-ilma li ajli dunya, aku mencari ilmu awalnya karena dunia, wa ya'bal ilmu illa an yakuna lillah. Tapi ilmu tak mau kecuali dicari karena Allah. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayt walaupun dia tidak ada niat masuk Islam, tapi dengan ucapan syahadat kan sudah selangkah dia masuk hidayah kan. Masalahnya Uqbah bin Abi Mu'ayt ini CS-nya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tokoh keras kepada Nabi. Dia sekelas Abu Jahal, sekelas dengan Al-Walid, tokoh-tokoh Quraisy. Jadi Uqbah ini gengnya si Umayyah. Jadi si Umayyah ini dengar kawannya Uqbah ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, dipanggil sama dia. Kata Umayyah, aku dengar kau membaca 2 kalimat syahadat, kau masuk kepada agama Muhammad ya. Kata Uqbah bin Abi Mu'ayt, tidak. Iya, tidak. Saya mengucapkan itu supaya dia mau makan gitu saja kok. Supaya dia mau makan, makanya saya bersyahadat. Oh tidak. Kau sudah masuk ke agama Muhammad. Berarti kau bukan geng kami lagi. Sudah gengnya Muhammad kau ini. Kemudian kata Uqbah, kalau begini, kalau kau tidak percaya aku mengucapkan supaya dia biar makan saja, aku tidak ada niat masuk agamanya, kira-kira perbuatan apa yang harus kulakukan supaya kau percaya aku tidak masuk agama Muhammad? Kata Umayyah, baik, buktikan kepadaku kau harus menghina Muhammad di tengah manusia. Akhirnya satu hari Abu Jahal ini sesumbar di hadapan para pemuda Quraisy. Di situ ada Uqbah. Dia mengatakan, man wadha'a sala jazur, siapa yang bisa meletakkan sala jazur, kotoran unta yang masih berdarah itu, di pundak Muhammad yang sedang duduk nanti kalau dia sholat menghadap Ka'bah, letakkan sala jazur di atas pundaknya, maka falahu kada wa kada, dia akan mendapatkan ini dan itu. Wow, kesempatan Uqbah ini membuktikan kepada siapa? Umayyah. Dicarinya sala jazur itu, kotoran unta yang masih berdarah itu. Setelah dapat, betul-betul Rasul datang kemudian sholat depan Ka'bah. Disitulah kesempatan dia menghina Rasul untuk membuktikan kesetia kawanannya dengan Umayyah bin Khalaf. Na'udzubillah. Bayangkan, kadang-kadang kawan ini as-sahibus sahib, kata orang Arab itu, kawan itu bisa nyeret. Makanya hati-hati ya.
Maka orang yang terbaik di sini yang nomor 7 adalah orang yang paling baik kepada teman. Tentu teman yang baik yang bisa bermanfaat untuk kita ataupun berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian yang nomor 8, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari pada nomor hadis ke-2305, Nabi SAW bersabda, khairukum ahsanukum qadha'an.